Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah. Kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini, dan insya Allah kajian kita pada pagi hari ini dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad dengan tema doa Nabi SAW kepada Anas. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya di studio, baik melalui telepon dan juga SMS dan WA. Melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Buya. Tema kajian kita yaitu tentang doa Nabi kepada Anas ya Buya. Iya. Iya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada pagi hari ini dengan Mutiara Sunnah, yaitu kajian membahas seputar hadis-hadis Nabi, yaitu kitab Al-Adab Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana insyaallah taala pembahasan kita adalah bab yang ke-48, yaitu orang yang mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anaknya, atau doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kita dalam menjalankan kehidupan butuh kepada bantuan Allah. Butuh kita kepada pertolongan Allah. Nah, salah satu jalan untuk sampai kepada bantuan dan pertolongan Allah itu adalah dengan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku mohon kepadaku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan seruan hamba-hambaku jika dia menyeru kepadaku. Walistajibu li, maka hendaklah mereka mengabulkan seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, begitu begitu pentingnya doa itu, sehingga Allah perintahkan untuk memohon berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah perintahkan, ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Ini adalah perintah Allah untuk berdoa. Ini berdoa, meminta kepada Allah adalah hukumnya wajib. Nah, dalam
kaitan dengan hadis yang mulia ini adalah doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa isi doanya? Nanti mari kita kaji hadis yang mulia ini. Musa bin Ismail mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Al-Mughirah mengkabarkan kepada kami dari Thabit an Anasin, dari Anas qala, ia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram. Maka tidak ada Nabi kecuali saya dan ummi dan ibuku dan ummu haram, yaitu khalati, adalah bibiku. Idh dakhala alaina, ketika itu ya, masuk pada kami, dia masuk atas kami. Faqala lana, lalu ia berkata kepada kami, ya, ala usalli bikum, ya, tidakkah aku, ya, bolehkah aku salat, apakah boleh aku salat dengan kamu, ya. Apakah boleh aku salat bersamamu, bersama kalian? Wadzalika fi ghairi waqti salatin, dan itu adalah pada yang bukan waktu salat, bukan pada waktu salat. Faqala rajulun minal qaum, berkatalah seorang laki-laki dari kaum, fa aina ja'ala Anasan minhu, ya, di mana Anas ditempatkan? Faqal, lalu ia berkata, ja'alahu an yaminihi, ia menjadikan Anas posisinya dari sebelah kanannya. Thumma shalla bina, kemudian salat bersama kami. Thumma da'alana, kemudian Nabi SAW mendoakan kami, ya, ahlul bait, yaitu, ya, keluarga al-bait, bi kulli khairin, dengan setiap kebaikan, min khair dunia wal akhirat, baik kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Nabi SAW mendoakan keluarga ini dari setiap kebaikan. Faqalat ummi, lalu berkatalah ibuku, ibu Anas bin Malik, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hudaimuka, ya, pembantumu. Karena Anas adalah dikenal sebagai pembantu Nabi SAW. Dalam beberapa macam riwayat, kemana Nabi pergi Anas ikut. Ya, apa saja kebutuhan-kebutuhan Nabi, Anas ikut membantunya tanpa diminta. Masya Allah, pengabdian Anas kepada Nabi sangat luar biasa. Ya Rasulullah, berkata ibuku, ibu Anas, hudaimuka, pembantumu, Allah, doakan dia. Itu maksudnya adalah Anas. Fada'ali bikulli khair, lalu Nabi mendoakanku dengan setiap kebaikan dunia dan akhirat. Kana fi akhir du'aihi anqal, adalah akhir dari doa Nabi. Lalu Nabi katakan dalam akhir doa beliau, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Masya Allah, ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan beri keberkahan untuknya. Masya Allah. Doa Nabi SAW bukan doa yang makbul, doa yang diijabahkan oleh Allah, dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa Nabi kepada Anas ini dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat dikisahkan Anas itu punya lebih 100 ya anak dan cucu. Bisa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah termasuk tanda-tanda kenabian adalah bahwa Allah mengabulkan doa beliau. Tanda-tanda kenabian itu Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Apa yang diminta Nabi ini, ya, kepada Allah, ya, tentang Anas, Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya. Ya Alhamdulillah Anas
jadi orang yang kaya. Wa waladahu, perbanyak anaknya, anak keturunannya. Apa yang doakan Nabi ini memang terbukti. Anas dalam sebagian ulama mengatakan lebih 100 anaknya. Anak dan cucunya lebih 100. Bukankah ini berkembang? Namun doa Nabi SAW bukan hanya sebatas doa harta, banyak harta. Bukan hanya sebatas doa banyak anak. Nabi juga mendoakan keberkahan untuk Anas dari harta dan anak. Karena dalam kenyataan kita bisa jadi orang itu banyak harta. Di setiap sudut ada hartanya, sini ada, sini ada, sini ada. Ada tanahnya, ada rukonya, ada usahanya. Banyak harta. Tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari harta tadi. Artinya apa? Harta yang ia dapatkan tak mampu membawa kebaikan pada dirinya. Apa tanda-tanda harta yang diberkati oleh Allah? Banyak kebaikan yang bisa dilakukan dengan harta tadi. Kemudian Allah berikan kecukupan dengan harta tadi. Ya. Kemudian banyak terbantu orang dengan harta tadi. Berkah. Kemudian dengan harta tadi Allah berikan qanaah, ketenangan. Apa pula tanda-tanda anak yang diberkati oleh Allah? Anak yang saleh. Anak yang taat. Birrul walidain. Hubbullah. Berbaik pada kedua orang tua, cinta kepada Allah dan Rasulnya, taat. Mudah untuk menyuruhnya berbuat kebaikan. Tak terpengaruh dengan lingkungan. Jadi termasuk tanda kenabian sini adalah yaitu Allah mengabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya adalah yaitu boleh minta doa dari orang baik dan saleh. Bolehnya kita minta agar minta kepada orang yang baik, kita anggap baik, orang saleh. Ya, tolong doakan saya Pak. Doakan begini-begini. Kapan? Selagi orang itu masih hidup. Kalau orang itu sudah tiada, maka tidak ada lagi itu rantai kita untuk meminta kepadanya. Meminta berdoa kepada orang sudah meninggal jelas tidak ada sunnahnya. Baik itu Nabi sendiri atau dia malaikat sendiri, kalau kita minta kepadanya dia sudah meninggal, tidak ada sunnahnya. Jadi berdoalah kita, ya, mintalah kepada Allah SWT permohonan kepada orang-orang saleh. Di mana Anas radhiyallahu an beliau memintakan kepada orang tuanya agar Nabi mendoakannya. Masya Allah. Doa Nabi tidak pernah terhijab, terdinding oleh suatu apapun. Karena Nabi itu maksum. Nabi itu terjaga, terpelihara dari dosa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berkata, melainkan apa yang katakan itu wahyu yang diwahyukan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kemudian, pelajaran berikutnya adalah bolehnya meminta doa dari orang-orang yang baik dan saleh. Karena orang saleh dekat kepada Allah. Doanya makbul. Seorang datang kepada orang yang dianggap baik, taat, menjalankan perintah Allah, kemudian ada sedikit ilmunya. Pak, tolong doakan saya lagi sakit. Akhirnya doakan, Allahumma shfi, anta syafi, la shifa' illa shifa'un la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah. Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Jadi kita berdoa, minta, ya, bolehnya kita berdoa pada orang-orang yang saleh, baik lagi saleh.
Bukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, tapi orang yang masih hidup. Pelajaran berikutnya adalah boleh berdoa meminta banyak harta dan anak serta keberkahan padanya. Ini boleh kita minta banyak harta dan anak serta keberkahan padanya. Seperti ini yang dilakukan oleh Ummu Anas kepada Nabi SAW, agar Nabi mendoakan Anas ya, menjadi orang saleh, mendapatkan keberkahan. Masya Allah. Mendapatkan doa Nabi ini tidak sembarang orang. Dapat doa Nabi ini doa adalah Masya Allah, merupakan nikmat. Karena kita tahu kedekatan Nabi SAW menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Namun ingat, selagi orang yang kita mintakan kepadanya masih hidup, adapun kalau sudah meninggal, sudah jadi mayat, maka tidak disyariatkan kita berdoa meminta kepadanya. Maka kita apabila ingin ya mintakan doa kepada seorang, lihatlah orang itu kesalehannya, kebaikannya. Sehingga kita tidak salah dalam memintakan doa tadi. Dan berikutnya adalah boleh berdoa meminta banyak harta dan anak serta keberkahan padanya. Ini boleh. Ya. Yang kita minta bukan banyak harta, keberkahan. Perbanyak harta tapi adalah berkah. Banyak anak berkah. Lahirnya anak membawa rezeki pada kita, mengalir rezeki kita, banyak orderan. Ini berkah. Sedangkan anak, aset kita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah hiasan hidup dunia. Senang kita kalau punya anak. Terhias kita ketika punya anak. Dibolehnya kita minta banyak harta dan anak serta keberkahan padanya. Ya Allah, berikan keberkahan. Aku sekarang sedang berusaha berikan keberkahan dari apa yang aku dapatkan. Ya Allah, aku baru terima gaji, berikan keberkahan harta ini. Cukuplah ya Allah. Kemudian pelajaran berikutnya adalah penjelasan tentang keutamaan Anas radhiyallahu anhu. Di mana Anas kita kenal pembantu Nabi. Kemana Nabi pergi diikutinya. Dia sangat respon dengan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suatu ketika Nabi ya buang hajat di WC, buang besar. Tak lama setelah itu datang aja di depan pintu WC itu, datang aja ember yang berisi air dan gayung. Ketika Nabi menanya siapa ini, maka dijawablah Anas. Hadis ini menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi SAW, kecintaan Nabi kepada Anas dan kecintaan Anas kepada Nabi SAW. Nah, masuk kita kepada hadis yang ke-49. Ibu adalah orang yang penuh kasih sayang. Ini dengan tema baru. Ibu adalah orang yang penuh kasih sayang. Fitrahnya seorang ibu itu memang sayang pada anak. Kita melihat bagaimana pengorbanan ibu ketika hamil 2 tahun. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dia membawa kamu. Membawa ya, makhluk yang hamil tadi.
membawa perut yang hamil kemana saja, semakin lama makin lemah. Wahnan ala wahnin. Maka kita perlu perhatikan bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya. Muslim bin Ibrahim mengkabarkan kepada kami. Ia berkata, Ibnu Fudalah mengkabarkan kepada kami. Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengkabarkan kepada kami. Anas bin Malik, masih dari Anas bin Malik. Di Anas bin banyak meriwayatkan hadis. Ja'at imra'atun ila Aisyah. Datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atatha Aisyatu thalathata marat. Lalu Aisyah itu memberikan 3 butir korma. Saya memberikan 3 butir korma. Lalu fa'atat kulla sabiin laha tamrah. Aisyah memberikan setiap bayi itu ya 1 korma. Dan kan anak bayinya ada 3. 2 yang ia berikan baru. Lalu wa amsakat li nafsiha tamrah. Yang korma yang 1 tadi dipegang oleh ibunya. Karena ada 3 tadi, anaknya 2, 1 dipegang oleh ibunya. Akhirnya korma yang 2 tadi, yang anak-anak yang berdua tadi memakan dengan lahapnya. Ya, sehingga dia masih pingin untuk makannya. Fa akala sibyan tamratain. Lalu anak-anak tadi sudah makan 2 korma tadi dan sudah habis. Ya, Pak akal sebian tamraten, anak yang 2 tadi memakan 2 korma dan sudah habis. Setelah 2 korma tadi dimakan oleh anak tadi, wa nadhara ila ummihima, dia tengok kepada ibunya. Artinya adalah anak ini masih lapar, masih pingin korma tadi. Dipandang ibunya. Nah, kita orang tua tentu tahu mana anak yang berkeinginan, mana yang tidak. Kita bisa melihat dari raut wajahnya. Ya. Akhirnya ibunya wa nadhara ila ummihima, dia pandang kepada 2 ibunya. Nah, akhirnya bagaimana? Fa'amidat ila tamrah. Kasihan dia melihat 2 anaknya tadi minta. Ya, dia belum sempat makan. Ya. Akhirnya korma yang ada pada 1 korma yang ada pada ibu tadi dipotongnya, potong 2. Fasyaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamrah. Lalu dia memberikan setiap anak tadi, setiap bayi tadi separuh dari korma tadi. Lalu ketika itu faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyah. Nabi SAW datang, lalu Aisyah mengkabarkan tentang apa yang terjadi. Faqala, lalu ia berkata, "Wa ma yu'jibuka min dalik?" Apa yang membuat aneh kamu dari hal yang demikian? Ada enggak keanehan? Apa yang diberikan oleh Aisyah tadi? Kemudian laqad rahimahallahu birahmatiha sabiyaiha. Ini pujian Nabi SAW kepada wanita tadi. Sungguh Allah telah merahmati birahmatiha, dengan rahmatnya, sabiyaiha, yaitu 2 orang anak tadi. Allah berikan rahmat. Ikhwatuna fi din yang dimuliakan. Dari kisah hadis ini ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan ibrah. Yang pertama adalah orang yang membutuhkan boleh meminta guna memenuhi kebutuhannya. Orang yang membutuhkan boleh meminta ya guna memenuhi kebutuhannya. Tentu kebutuhan pokok, makan, minum.
Tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sementara dia tidak bisa bekerja. Kadang ngasuh anak. Maka kebutuhan, ya, Khotuna Fitin, kebutuhan anak, kebutuhan kita wajib kita perhatikan. Kebutuhan anak adalah juga kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah kebutuhan anak. Boleh, jadi pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi, orang yang membutuhkan boleh meminta guna memenuhi kebutuhannya. Jadi artinya ada orang yang membutuhkan, mungkin saja dia sudah jatuh kepada tingkat fakir, jatuh kepada tingkat miskin. Tidak ada jalan baginya melainkan dia meminta. Maka ini boleh. Ada orang yang mereka butuh tapi dia tidak mau minta-minta, dia tahan dirinya. Oleh karena itu peminta-minta itu ada dua. Lisaili wal mahrum. Peminta-minta yang jelas memintanya. Kemudian peminta-minta yang punya keinginan ya meminta tapi dia tahan dirinya. Ditahan dirinya untuk tidak meminta. Namun ya tidak boleh kita jadikan meminta-minta itu ya, sebagai usaha kita atau menjadi pengemis. Pada fisik kita kuat, sebagai orang laki-laki, fisik kita kuat. Kecuali kalau seseorang itu lemah, tidak bisa bekerja, tidak ada saudara yang membantu, ya maka dalam kondisi seperti itu boleh dia meminta. Dan itu tidak dijadikan sebagai profesinya. Karena ada orang yang minta-minta, dia bukan miskin lagi. Dari hasil minta-minta aja sudah banyak. Namun pekerjaan ini dia jadikan sebagai ya usahanya. Gawat nanti. Kerjaan minta-minta. Karena hukum asalnya manusia tidak meminta. Tapi apa yang ada padanya itulah yang dia pakai. Dua uang yang ada padanya itulah yang pakai untuk belanja. Maka ini wajib menjadi perhatian bagi kita, ya, bahwa melihat orang yang memang membutuhkan, bahkan kita lebih mengerti melihat orang yang membutuhkan tadi. Kita lihat rumahnya ngontrak, anaknya banyak, ya bebannya banyak, usahanya cuma itu. Kita yang diberikan kemampuan ke lapangan, maka dalam hal ini kita bersegera untuk membantu yang tanpa diminta. Jangan sampai nanti orang itu meminta, baru kita beri. Ini kaum muslimin dimuliakan Allah. Kita mengerti. Kalau kita diberikan kelapang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kedua adalah kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha, karena ia lebih mengutamakan orang lain dengan memberikan sesuatu yang ia miliki. Masya Allah. Kemudian dia punya 3 butir. Kita tahu bahwa kehidupan Aisyah dengan Nabi SAW tidaklah cukup, tidaklah kaya. Begitu juga dengan istri-istri Nabi SAW. Bahkan suatu riwayat, pernah Nabi bertanya kepada istrinya, apakah ada di waktu pagi masuk, apakah ada yang kita makan hari ini? Maka ketika itu, apa kata istri Nabi tadi? Tidak ada. Kalau begitu kita berpuasa. Coba bayangkan bagaimana kehidupan Nabi, seorang pemimpin umat.
di mana kebaikan dan keburukan itu ada di tangannya. Manusia yang paling mulia. Namun untuk makan hari itu sempat beliau tidak ada, tidak punya makan untuk makan hari ini, sempat beliau tidak punya. Kita kembali kepada Aisyah tadi, Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau punya 3 butir kurma. Lalu ada orang datang untuk meminta. Dia utamakan orang lain daripada dirinya. Diberikan 3 butir kurma tadi. Ini namanya isar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan ya diri ya wa yu'thiruna diri mereka. Diri orang lain dibandingkan dirinya. Mereka mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya walau kana bihim khasasah, meskipun dia sulit. Ini namanya isar. Sifat isar ini merupakan sifat yang diajarkan Nabi SAW. Ada orang mengutamakan dirinya dibandingkan orang lain, ada orang yang mengutamakan diri orang lain dibandingkan dirinya. Maka perlu sekali kita memperhatikan hal ini. Jadi Aisyah itu dermawan. Inilah kita contoh dermawannya Aisyah. Allah berikan keberkahan bagi orang yang dermawan. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah hendaknya mensedekahkan harta yang dimiliki semampunya, sedikit atau banyak. Jadi sedekah itu tidak mesti kita punya harta banyak, enggak. Berapa yang kita punya, berapa yang kita mampu, berikan. Tidak usah tunggu banyak dulu. Dan tidak usah tunggu zakat dulu. Tidak usah tunggu cukup zakat baru berzakat, baru bersedekah. Kalau tidak ada zakat, ya sedekah biasa kita bayarkan. Di saat orang butuh, walaupun yang kita berikan itu sedikit, sangat terasa bagi mereka. Sangat terasa. Kemudian yang keempat adalah boleh menyebutkan kebaikan jika bukan untuk bangga dan mengharap balas budinya. Boleh menyebutkan kebaikan jika bukan untuk bangga dan mengharapkan balas budi. Ini yang tadi yaitu Aisyah radhiyallahu anha ketika datang Nabi, lalu Nabi sampaikan ya. Lalu Nabi puji dia. "Ma yu'jibuka min dzalik? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha." Jadi boleh kita menyebutkan kebaikan jika bukan untuk bangga dan mengharapkan balas budi. Kenapa? Ya untuk memotivasi orang. Si fulan itu Masya Allah bagus sekali. Ya. Pelajaran berikutnya adalah Allah hanya menyayangi para hamba yang penyayang. Allah hanya menyayangi para hamba yang penyayang. Ya kalau penyayang dia akan Allah sayangi. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayang tidak akan sayangi. Wallahu alam bissawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kita masuk soal al-jawab sekiranya ada pertanyaan. Jazakallahu khair bi atas penyampaian kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Terkait tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari WA nih Bu ya. Pertanyaan dari hamba Allah. Ini di luar tema pertanyaannya Bu ya. Bismillah, Assalamualaikum Bu ya. Bu ya, jika suami menceraikan istri di saat haid nih Bu ya, itu termasuk talak bid'ah. Itu maksudnya apa ya Bu ya? Ana masih menjadi istrinya atau tidak nih Bu ya? Jazakallahu khair. Ya. Apa tadi? Jika suami menceraikan istri di saat haid Bu ya, itu kan termasuk talak bid'ah nih Bu ya. Itu maksudnya apa ya Bu ya? Atau Anda masih menjadi istri atau tidak gitu Bu ya? Talak itu ada dua. Pertama at-talaqul bid'i wa talaqus sunni. Talak itu ada dua, talak bid'i dan sunni. Bid'i itu adalah mentalak istri dalam keadaan haid. Ya. Sedangkan talak sunni adalah mentalak istri dalam keadaan
suci, maka disyariatkan untuk mentalak istri itu dalam keadaan haid, dalam keadaan suci. Ya, kalau seorang mentalak istri dalam keadaan haid, ini mempertambah masa iddahnya, memperlama masa iddahnya. Jadi apabila seorang mentalak istri dalam keadaan haid, maka adalah dia rujuk dulu, ya, setelah itu talak lagi, ya, karena memperlambat masa iddahnya. Bisa jadi kalau dia talak dalam keadaan haid, ya, rupanya dia istrinya ini sudah punya janin setelah itu. Ya, artinya adalah ketika dalam keadaan haid memperlama, dia harus suci dulu, kemudian tambah lagi suci lagi, bisa beberapa kali. Maka ulama dalam hal ini Nabi SAW melarang mentalak istri dalam keadaan haid. Jatuh, kata talaknya jatuh, hanya saya tambah lagi masa iddahnya setelah itu. Itu maksudnya mentalak istri dalam keadaan haid. Talak bid'i, mentalak istri dalam keadaan haid. Wallahu alam bissawab. Baik, jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Terkait tema kita yaitu tentang doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Ya, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bolehkah meminta doa kepada Allah nih Bu ya? Meminta kepada Allah doa panjang umur dan banyak harta nih Bu ya. Bolehkah minta ya doa panjang umur dan banyak harta? Boleh. Jadi di dalam riwayat lain Nabi SAW mendoakan Anas juga panjang umurnya. Ternyata Anas itu panjang umurnya, ya, wallahu alam hampir 100 tahun umurnya. Dah lebih 100 tahun ya. Jadi boleh memohon kepada Allah panjang umur dan ya, banyak harta. Hanya saja kita mohon kepada Allah panjang umur yang diberkati, yang diberkahi oleh Allah. Harta yang diberkahi oleh Allah. Kalau panjang umur saja, kaum Nabi Nuh alaihissalam berapa umurnya? Sampai 1000 tahun, tapi ya enggak bermanfaat. Apa enggak bermanfaat? Karena mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita minta panjang umur, boleh, silakan. Tapi ya Allah, berikan umurku yang panjang sehingga aku namun diberkati oleh Allah. Sehingga aku bisa beramal saleh, beribadah. Jadi bukan panjang umur saja, tapi panjang umur dan diberkati oleh Allah. Banyak harta yang diberkati oleh Allah. Kan ada orang nyanyi ulang tahun. Apa nyanyi ulang tahun? Panjang umurnya, panjang umurnya. Itu yang dinyanyikan. Maka itu saja tidak cukup. Nah, kita tidak artinya adalah rekomendasi tentang ulang tahun tadi ya, tapi banyak orang yang hanya berdoa panjang umur tapi tidak berdoa keberkahan. Yang terpenting itu keberkahan umur kita. Ya Allah, berikan keberkahan umurku ya Allah. Kenapa? Kalau soal panjang umur kan kita tidak tahu kapan umur kita. Tapi keberkahan umur, ya, berarti keberkahan umur itu panjangnya umur kita dengan keberkahan. Ya, kemudian harta kita, banyak harta. Apa gunanya banyak harta kalau sekalian tidak berkah? Harta kita ya melalaikan kita dari menyembah Allah, dari beribadah kepada Allah. Tapi mintalah harta yang diberkati. Makanya Nabi SAW dalam doa beliau kepada Anas, ya, Allahumma aktsir waladahu wa maluhu wa barik lahu. Nah, berbanyaklah anaknya, ya Allah, banyakkanlah anaknya dan hartanya dan berikan keberkatan kepadanya. Di akhir dikunci oleh Nabi keberkahan. Ya. Jadi kita minta seperti itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mintalah kepada Allah keberkahan harta, keberkahan anak, ya. Dan kalau ingin kita banyak yang berkah, itu yang kita minta. Wallahu alam bissawab.
Ya, baik. Syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Baik pemirsa, karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita di penghujung acara kajian kita. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari kajian kita kepada Buya. Kita persilakan Buya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Surau TV, sampailah kita kepada kesimpulan pembahasan. Kesimpulan kita ya di antaranya adalah kita sudah mengatakan poin-poin yang penting tadi, yaitu tentang termasuk tanda-tanda kenabian adalah bahwa Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Kemudian bolehnya kita meminta ya, doa, ya minta doa dari orang yang baik dan saleh. Kemudian juga Nabi ada sahabat Ummu Anas minta kepada Nabi untuk mendoakan Anas agar Anas diberikan keberkahan dalam umur, harta dan anaknya, dan Allah berikan banyak anak dan hartanya. Kemudian bolehnya kita berdoa meminta ya, banyak harta serta keberkahan padanya, kemudian keutamaan Anas. Kemudian juga ya telah kita jelaskan tadi bahwasanya sifat dermawan harus kita tanamkan dari usia dini, karena dengan dermawan itulah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian sifat ithar, lebih utamakan orang lain dari sendiri, juga harus kita tanamkan. Seperti Aisyah radhiyallahu anha punya 3 butir korma untuk dia sendiri, dan tidak cukup Nabi, tapi beliau berikan kepada orang yang butuh. Kemudian tidak mengapa seorang imam betul-betul untuk meminta kepada orang lain, ya karena memang kebutuhannya, bukan karena mengemis. Ya, ada orang kerjanya mengemis, kalau mengemis kerjanya, ya ini jelas ya, jika dia masih diberikan kemampuan untuk bekerja, berusahalah, itu lebih mulia dibandingkan dia dari mengemis. Kemudian ya bersedekahlah kita, berinfaklah kita sesuai dengan kesanggupan kita, baik banyak atau sedikit. Jangan tunggu banyak baru kita bersedekah. Dan bolehnya kita menyebut kebaikan orang lain, ya, namun bukan untuk berbangga dan bukan untuk mengharap balas budi, tetapi adalah karena nikmat Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Taib, syukran jazakallahu khair bi atas kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.